Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin merenungkan tentang bagaimana caranya menghadapi orang sulit, atau sahabat ada yang menyebutnya menghadapi orang yang selalu menjadi batu sandungan, atau kalau zaman sekarang orang menyebutnya toxic person, orang yang menyebarkan racun. Dalam hal ini kita mesti mengenali sebetulnya level-level orang sulit itu. Ada orang sulit karena memang dia luka batin. Jadi kita harus menolongnya dan mencoba menyembuhkan luka batinnya. Ada orang yang memang sulit karena complicated, ya. Pengalaman hidupnya begitu berat. Ada orang yang memang sakit, toxic person. Nah, pada level tertentu kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu. Ada orang sakit yang memang harus dihadapi oleh psikiater, orang profesional. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak bisa di situ. Tetapi ada yang orang yang memang sulit. Nah, kita harus melihat hal itu. Supaya kita mengerti bagaimana cara menghadapinya dan melihat kemampuan kita sendiri. Mengukur-ngukur di mana kita mampu. Kalau itu orang yang toksik, orang yang sakit dan harus dihadapi oleh psikiater, kita juga harus belajar bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama tentu berlaku prinsip dalam menghadapi derita. Karena mereka juga kadang-kadang dalam arti tertentu menyebabkan derita terhadap hidup kita. Pertama, kalau bisa menghindari, kita hindari. Karena nanti waktu kita habis hanya untuk urusan itu, tidak menghasilkan buah, tidak berkembang. Tetapi kalau menghindari bukan pilihan, maka kita juga harus menghadapinya. Dan caranya bagaimana menghadapinya? Ada berbagai cara, tetapi yang pertama, jadikan mereka sebagai guru. Dan kita murid, kita sedang belajar. Maka kalau mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang berat, terima sebagai proses pembelajaran. Saya sedang naik kelas. Karena seringkali orang lain itu sulit karena kemampuan kita menghadapi orang itu masih terbatas. Maka itu menjadi orang sulit. Perbandingannya adalah seperti saya kelas 6 SD menghadapi ujian nasional kelas 6 SD. Ya rasanya sulit sekali. Karena memang kemampuan saya sedang pada kelas 6 SD. Tetapi kalau saya makin meningkatkan kualitas kemampuan saya, kualitas pribadi saya bisa menyamai kemampuan pemberi les yang ngajari anak kelas 6 SD. Nah, persoalan yang dihadapi anak kelas SD itu, ujian nasional anak kelas 6 SD itu tidak sulit bagi guru les. Karena kemampuannya sudah jauh melampaui kemampuan anak kelas 6 SD. Bisa jadi kalau orang itu sulit, kemungkinan karena kemampuan kita menghadapi orang itu belum meningkat. Maka kita jadikan dia guru, supaya makin meningkat, lalu dia tidak sulit lagi, saya sudah tahu cara mengatasinya. Maka fokus pada peningkatan kualitas pribadi, jadikan dia guru. Kalau sulit ternyata berat, ya kita harus menempuh yang namanya ilmu bebek. Saya menyebutnya ilmu bebek. Apa yang saya maksud? Bebek itu meskipun dia hidupnya sering di air, karena harus cari makan di air, dia tidak pernah basah ketika air mengenai dia. Karena bulu-bulunya itu mengandung lilin yang melindunginya dari air sehingga dia tidak basah. Kalau bebek kena air basah, bebeknya masuk angin terus. Bagaimana itu diterapkan dalam hidup kita? Kita bisa seperti ilmu bebek itu, menggunakan ilmu bebek itu. Para perawat di rumah sakit jiwa, dia menggunakan ilmu bebek. Dia menghadapi orang-orang yang sakit jiwa itu, tetapi tidak membawa hatinya. Dia mengunci hatinya seperti lapisan lilin melindungi bulunya bebek-bebek itu. Jadi kalau orang-orang sakit jiwa yang sedang dirawat, dilayani itu, macam-macam, ngamuk-ngamuk, mengata-ngatakan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, para perawat itu sudah biasa, tidak masuk ke hati. Kita itu bisa loh mempunyai yang namanya switch on, tombol saklar di hati kita. Kita perlu melindungi hati kita sendiri. Kita tetap hadir, tetap mengasihi, itu prinsip tidak bisa diubah ya, prinsip tetap mengasihi. Tetapi kita juga bijaksana, tidak melukai diri sendiri. Nah, kita bisa hadir, tetapi ada pelindung bagi hati kita. Sehingga apapun yang dia katakan tidak masuk ke hati kita. Ini tidak sama dengan munafik ya. Kalau munafik itu nampaknya bagus, tapi hatinya jahat. Itu munafik.
Kalau ini tidak. Ini tetap baik, tetap manis, hati kita juga manis, tetapi melindungi hati kita dengan pelindung sehingga apapun yang dia katakan tidak sampai menembus hati kita. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab melindungi hati kita sendiri. Dan karena itu kita jangan memasukkannya ke dalam hati. Karena kita sudah tahu orang ini sakit. Nah, itu ilmu bebek yang juga dipakai oleh para perawat di rumah sakit jiwa. Maka kita perlu hadir dan belajar. Sekali lagi ini peningkatan kualitas kita. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas kita, terampil menghidupkan saklar on-off dalam pelindung diri kita, maka kita tidak akan terluka apapun yang dia lakukan. Yang ketiga, ini yang disebut dengan menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Kita perlu melihat, soalnya itu ada di sana. Dia yang sakit. Maka kita tidak perlu menjadi bermasalah. Jangan sampai karena orang sakit kita ikut sakit. Jangan sampai karena ada orang jahat kita ikut jahat. Nah, ya sama saja. Maka penting meningkatkan kualitas pribadi. Penting menata pikiran. Penting menata perasaan. Penting menata hati. Kita mesti lihat, ini soalnya di mana. Kalau soalnya ada di sana ya sudah. Kita perlu melindungi hati kita. Tetap hadir dengan penuh kasih, apapun yang dia lakukan, itu problem dia. Saya tidak harus menjadi punya masalah, karena masalahnya orang lain. Apakah itu bisa? Bisa. Tetapi saya tidak mengatakan itu mudah. Sulit tapi bisa. Justru itu, ketika ada kesulitan, itu tandanya kita sedang mau naik kelas. Jadikan dia guru, supaya kemampuan kita makin meningkat. Dan jangan lupa, kita punya Tuhan, kita bersama Tuhan, yang akan selalu menghibur, menguatkan, dan melindungi. Kalau kita tidak tahu jalannya, Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada orang sulit, kita tahu cara menghadapinya. Lama-lama kalau kita sudah terampil dalam menghadapi orang sulit itu tidak sulit lagi. Tetapi memang kita harus terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas kita. Maka fokus pada peningkatan kualitas kita. Jangan sakit hati, jangan menyalahkan, karena tidak ada gunanya. Tidak perlu. Tuhan sendiri kalau mengizinkan orang-orang yang tidak bisa kita hindari dan ternyata orang itu toksik, itu pasti ada maksudnya. Supaya kemampuan kita makin meningkat. Sehingga kita bisa melaksanakan firman Tuhan, yaitu mengasihi justru orang-orang yang sulit. Apa lebihnya kamu? Tuhan bersabda, kalau kamu baik kepada orang-orang yang baik kepadamu. Orang jahat pun begitu. Maka kita belajar, kalau Tuhan memberi kesempatan kita hidup bersama dengan orang-orang sulit, itu berarti Tuhan percaya bahwa kita bisa. Kita bisa makin meningkatkan kualitas pribadi kita, sehingga orang sulit itu tidak akan menjadi sulit lagi. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita bukan psikiater profesional. Jadi kadang-kadang harus menjaga jarak, harus sungguh-sungguh tahu di mana sumber kekuatan kita. Kalau kita sudah tidak mampu, istirahat, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga kita punya kekuatan lagi untuk maju. Dan kemudian belajar meningkatkan kualitas pribadi kita sedikit demi sedikit. Lama-lama pasti bisa. Lama-lama pasti menemukan jalan. Dan kita menjadi makin kuat dalam beriman. Kita bukan orang-orang yang cengeng, orang yang cemen, yang gampang menyerah, yang sedikit demi sedikit mengeluh. Dan kita bisa tetap berbahagia karena kita tahu bagaimana menjaga hati kita sendiri dan tetap baik kepada orang-orang yang sering kali sulit kita hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan memberkati.